Aku operator. Ora iso ngomong apa. Bentar, saya nyetek dikit ya. Takutnya salah, Bu. Oh iya. Maju dong, Pak. Maju dong, Pak. Bentar, saya nyantek dulu. Ya, bikin acara juga sedikit lupa ya. Cek, cek, cek. Pak Ope? Pak Ope siapa, Pak Ope? Saya kebetulan Semuanya yang depan. Ya, wes. Kamu bidangku ki, terus beda semua ya. Aku tinggal moco. Kamu moderator ya? Tadi apa? Itu bidangku. Yo, guys. Sip. Oke. Pak Ope siapa, Pak Ope? Pak Ope. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbahagia semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat hadir di gedung ini, ruangan ini, untuk kita bersama-sama hadir ya di acara salam keempat ya, Pal ya? Ketiga, sorry, ketiga. Ketiga. Saat ini kita akan dibawakan tema salam yang berjudul Penguatan Kesehatan Mental Remaja Berbasis Keluarga dan Masyarakat dengan tagline-nya Promoting Emotional Resilience and Family Cohesion Through Islamic Perspective. Ini eh, saat ini sudah hadir pembicara kita, Prof. Dr. Muslihati, Sarjana Agama, MPD, Magister Pendidikan. Iya, ya, mohon maaf ya. Iya, jadi- mohon maaf ini karena dadakan juga Bu, jadi saya tidak berlatih. Oke. Iya, beliau adalah guru besar konseling multibudaya dari Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang berkunjung ke sini untuk menghadiri beberapa keperluan ya Bu ya di beberapa kampus di Brisbane. Oke, karena sudah jam 4 lebih 12 karena acaranya sebenarnya jam setengah 4 ya. Kita langsung aja Bu ya ke Bu Mus. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Terima kasih Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagas, kok jadi Damar? Nggak selamatan jenang abang jenang putih ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati, ini urutannya siapa dulu ini? Mbak Ira, Ketua ISB. Yang saya hormati Mas Dedi. Denny, oh yang Mas Dedi yang kemarin ya Mas Walaya. Halo Sanggi, ya Mas Denny, Mbak Ira, Bendahara ISB, ada Presiden baru juga, Mbak Iza, Ukisa nih, Presiden Ukisa. Katanya Kevin itu BEM-nya Ukisa, BEM-nya UQ katanya gitu. Keren. Dan ibu-ibu semua, Bu Sari, Mbak Winda, tak panggil Mbak aja, Mbak Winda dan Mbak-mbak semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Santai mawon nggih. Ini saya terima kasih sekali Mas Denny diberikan waktu untuk sharing. Sebenarnya ini saya ingin memprovokasi apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini. Saya satu kampus dengan Mbak Winda, saya di Universitas Negeri Malang yang seringkali disalah kira menjadi UMM. Saya selalu bilang UM1 karena Universitas Negeri Malang. Ceritanya kampus saya itu telat bikin singkatan. Ya, iya, mau disingkat UNM keduluan Makassar. Mau disingkat Unima keduluan Manado. Nah, akhirnya, oh tetangga depan dua huruf UB. Jadinya UM gitu aja. N-nya kemana? Hidden katanya. Eh, Terima kasih sekali. Ini tema yang mungkin saya tarik ke aktivitas saya selama ini, nggih. Next, Vin. Bisa next ya? Bisa.
Oh bisa, oke baik. Sebelumnya saya ingin ngajak teman-teman semua aja ya, biar saya kerasa muda ya. Saya juga kalau manggil mahasiswa S1 saya guys. Saya enggak mau saya panggil saudara-saudara. Iya, saya panggil hai guys gitu, biar kerasa muda. Enggak. Alhamdulillah kita diberi tiga nikmat katanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat niat. Mungkin di antara sekian ratus anggota ISB, hanya beberapa puluh ribu ini yang hadir di ruangan ini sore hari ini. Karena itu kita ucap Alhamdulillah atas nikmat Allah. Dan yang kedua, Mas Bagas tadi memulainya sangat serius ya. Karena itu untuk mencairkan suasana mungkin bisa toleh teman sebelah berikan senyum terindah yang dibuat dari rumah. Oke, teman-teman semua, next lanjut. Kita mulai dulu dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhina billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Next lanjut. Ini saya terbiasa membuat slide begini. Biasanya kalau pengajian-pengajian itu juga begitu untuk memandu. Biasa jadi guru soalnya kan ada sistematikanya gitu. Kalau orang Jawa bilang ilmunya keling, lek dicekel moro eling gitu. Yang Jawa nyambung, yang nggak Jawa mohon maaf ya agak roaming. Next lanjut. Oke, Win. Ah, ini topik yang diberikan. Jangan cepat-cepat topiknya barusan. Kenapa topik ini saya angkat? Saya bergerak di bidang bimbingan dan konseling. Selama ini sering mendampingi mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang bermasalah. Emak-emaknya juga ada yang bermasalah, bapaknya juga bermasalah. Sehingga penguatan kesehatan mental berbasis keluarga dan masyarakat itu sesuatu yang menurut saya urgent sekali saat ini. Begitu. Beberapa mahasiswa kami itu termasuk di UM alhamdulillah belum ada yang melakukan suicide. Di kampus lain sudah banyak. Bahkan tetangga sebelah kami juga pernah jadi berita besar itu. Di Surabaya berapa kali ya Mbak Iza. Sehingga promoting emotional resilience itu memang sangat penting. Dari berbagai perspektif menurut saya, bukan hanya dari bidang pendidikan, tapi bahkan juga mungkin energi, mungkin, enggak tahu nanti ketemunya di mana nggih Mbak Sari. Next lanjut. Ini kenalan saya, perkenalan sekilas. Saya S1-nya dari IAIN Sunan Ampel, eh, S2 S3-nya UM. Jadi sangat lokal banget, beda dengan panjenengan semua. Makanya Kevin saya paksa, ayo interlokal, interlokal gitu. Biar enggak kayak emaknya yang lokal saja. Next lanjut. Ini kok jadi hitam ini. Jadi masuk dunia hitam. Next lanjut. 76. Enggak, berarti saya nikah muda ya. Pernikahan dini saya. Saya selama ini kalau di organisasi masyarakat saya pengurus Muslimat NU. Enggak. Saya Dewan Pakar Bidang Pendidikan. Di PB Asosiasi Bimbingan Konseling. Terus karena di Muslimat oleh Bunyai Hashim Muzadi dipaksa untuk masuk di MUI. Jadilah saya di MUI Kota Malang dan Jawa Timur yang membidangi perempuan remaja dan keluarga. Yang seringkali problemnya seputar yang hari ini akan saya bahas seperti itu. Next lanjut. Eh, ini karena saya guru sekali lagi, nggih, maka guru itu kan ada RPP-nya. Fokus bahasan kita remaja saat ini dan ragam tantangannya. Saya sengaja tidak menyebut problem karena problem itu hanya membuat kita ruwet katanya. Tapi kalau kita mengatakan itu dengan diksi tantangan, maka akan membuat kita lebih bersemangat untuk menyelesaikannya. Hanya perubahan pilihan kata saja. Eh, itu kalau masuk di kajian psikologi atau di psikoterapi, itu masuknya dalam ranah paradigma kognitif. Mungkin ada teman-teman yang ini Mas Palosa ini orang psikologi. Yang kedua, saya mohon izin untuk membahas kajian konseptual kesehatan mental dalam perspektif Islam. Dan tiga ini yang ingin saya ingin provokatori pada penjenengan semua. Bahwa kita membutuhkan banyak pihak untuk terlibat menyelesaikan ini semua. Kenapa demikian saya akan ceritakan nanti. Next lanjut Win. Uh, Bahasan ini mungkin agak usang bagi penjenengan tapi saya mohon izin untuk mengulas kembali.
Sekarang 2025, maka 20 tahun lagi konon kita akan berada di puncak bonus demografi. Tapi ini kan kita takut, apakah ini akan jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas kan gitu ya. Ada dua pilihan. Karena berbagai problem di Indonesia sekarang itu seperti itu, meskipun tidak semuanya jelek, tidak. Remaja-remaja yang bagus juga banyak. Tapi dari sekian remaja yang bagus, ternyata ada beberapa yang merisaukan. Seperti apa sih kerisauan kita? Next, lanjut. Seperti ini kira-kira di antaranya. Banyaknya anak yang memilih untuk tidak sekolah. Penjenengan yang di Surabaya, Mbak Iza, kalau naik kereta api dari arah Jakarta, dari arah Jogja, kalau nyampe di Gubeng, kalau kereta pagi itu mau nyampe, puluhan anak akan berada di pinggir apa namanya itu, apa bantaran Gubeng itu untuk menyambut dengan video. Mereka ke sekolah nggak tahu. Saya pernah hari Senin ketika naik kereta juga mereka ada di sana begitu. Di hari aktif, mereka sekolah nggak ya? Apa sekolah sore? Itu yang jadi pertanyaan. Karena memang semakin banyak anak-anak yang tidak mau sekolah sekarang di Indonesia. Apakah kemudian mereka ditangkap oleh ini sekolah rakyat, kita juga tidak tahu. Saya nih sekarang sedang mencoba mendekati beberapa alumni saya yang menjadi konselor di sekolah rakyat. Seperti apa sih mekanisme di dalamnya? Apakah sama persis dengan sekolah yang reguler atau menyesuaikan dengan kebutuhan psikologis anak-anak yang sudah merasa I'm free gitu ya dari sekolah terus ditangkap oleh sekolah rakyat. Ada banyak sekali data di mana sekolahnya anak-anak di sekolah rakyat itu melarikan diri mereka. Mereka nggak mau karena terbebani lagi seperti itu. Yang sekarang justru tumbuh dan berkembang di Malang itu diantaranya adalah homeschooling. Tapi homeschooling tidak murah bagi orang-orang yang mampu membayar itu bagus. Kalau tidak ya mereka akan jadi homeschooling yang liar yang tidak terdeteksi. Eh, Mohon izin kebetulan saya juga iseng-iseng bina MTQ. Baik saya di tingkat Jawa Timur, saya juga official dan juga juri di LPTQ Jawa Timur. Kemarin saya mengantar tim STQ Jawa Timur ke Kendari untuk lomba. Itu ada beberapa anak, satu anak salah satunya itu anak tunanetra. Tapi dia hafid Quran 30 juz. Sekolah di sekolah salaf, ketika ngobrol pas makan malam dengan saya seneng Bu, dia dapat juara satu, 30 juz bayangkan. Dan dia dari Quran Braille dan mendengarkan. Dan bapaknya awalnya enggak peduli. Jadi dia menghafalkan Quran itu karena ketidakpedulian bapaknya terhadap pendidikan anaknya. Bayangkan anak itu tumbuh dengan sendirinya. Saya apa merinding lihat anak seperti itu gitu ya. Nah anak itu cuma bilang gini, saya senang dapat uang sekian puluh juta itu kan nanti dipegang oleh bapak saya. Saya pengen sekolah Bu. Bayangkan seperti itu. Ini kondisi di Indonesia. Tidak banyak memang, tapi kelompok-kelompok marginal seperti ini perlu disentuh oleh kita gitu. Next, lanjut. Oke, ini lagi. Ya, ini mungkin urusannya Mas Palosa. Mas Palosa lagi katanya, Bu, saya belum nikah kok sudah kasih urusan kayak gini katanya gitu. Persiapan. Guru-guru di sekolah, kalau saya ketemu dengan teman-teman saya guru-guru BK, selalu saya tanya bagaimana daya daya konsentrasi remaja sekarang. Sangat pendek. Jadi memang pandemi ini mungkin ya apa istilahnya ya dampak positif, dampak negatif. Di sisi lain mereka amat sangat cerdas dan sangat cekatan di dalam hal digital. Tapi di sisi lain kemampuan konsentrasi mereka amat sangat pendek dan minim. Bahkan mungkin tidak tertarik dengan beberapa pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu menjemukan bagi mereka. Ini gurunya udah nggak zaman nih. Makanya mungkin sekarang perlu ada pemensionan guru lebih cepat gitu. Saya jadi kejam ya. Kalau gurunya sudah tidak digital smart gitu mungkin udah perlu diganti atau mungkin diposisikan berbeda. Nah, ini di antaranya masalah tantangan yang ada. Next lanjut. Vin. Nah, takutnya Kevin tidur. Eh saya kadang-kadang berpikir, saya memang bukan apa namanya orang kepolisian. Kenapa sih Indonesia itu narkobanya masih ada terus? Bahkan Malang itu seringkali menjadi tempat pengolahan narkoba. Tahun kemarin itu ditemukan ada rumah jarang berinteraksi dengan daerah sebelah. Ternyata dia pabrik ekstasi itu di Malang. Karena menurut saya setelah saya ngobrol dengan teman-teman, Indonesia memang ketat ketika apa namanya ya bea cukainya itu ada di bandara atau ada di tempat-tempat yang di sana ada bea cukai. Tapi bibir pantai kita kan begitu luas.
Orang bisa masuk dari berbagai bibir pantai. Di pantai di Pati pasti juga nggak ada CCTV-nya. Jadi kalau misalnya narkobanya ditaruh di bawah ikan, orang nggak ada tahu kan gitu. Seperti itu, bahwa Indonesia itu luar biasa kalau dari sisi ini. Next lanjut lagi, apa berikutnya? Nah ini, kebetulan Kabupaten Malang, ini tempat saya, itu juara satu berturut-turut 5 tahun menjadi kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur. Dan sebagian besar penyebabnya diska atau dispensasi pernikahan itu karena kehamilan di luar nikah. Artinya tantangan-tantangan yang saya sampaikan tadi itu salah satu problemnya adalah kesadaran, pengetahuan, self control itu yang menjadi problem begitu. Meskipun nanti solusinya saya mungkin menambahkan atau merekomendasikan religi sebagai sebuah muatan yang perlu dimasukkan, tapi lebih dari itu edukasi secara masif itu menjadi satu kebutuhan bagi banyak pihak begitu. Salah satu yang sedang saya gagas dengan Bunyi Hasim sekarang konseling keluarga maslahah yang bisa menyentuh kelurahan-kelurahan dan saya melatih ibu-ibu pengurus ranting paling tidak mengenal apa itu konseling, bagaimana mendengarkan curahan orang, bagaimana menjadi seorang konselor menjaga kode etik dan seterusnya. Itu yang sedang kami gagas supaya di tingkat keluarga itu ada pencegahan atau penanganan yang bisa membantu mereka supaya tidak tidak sampai membabi buta lah begitu, berdampak yang luar biasa. Next lanjut. Nah, kalau bullying ini sampai sekarang pun masih menjadi problem terakhir yang kasus Timothy ya, yang di Bali. Panjenengan mungkin melihat dari sosial media. Belum lagi selesai kasus yang mohon maaf yang di Semarang, yang kedokteran itu belum. Kalau di Malang kasusnya yang banyak di SMP. Salah satunya yang paling heboh kapan hari itu anak SMP kelas 7, PR-nya enggak, kan dia maksa minta dibantuin PR-nya. Nah itu enggak mau. Ada teman-temannya minta dibantuin. Nah teman-teman yang enggak mau dibantuin PR-nya itu pulang sekolah menghadang anak itu. Kemudian memukuli sampai ini otak belakangnya sini, tengkorak belakangnya rusak dan meninggal. Sampai segitunya gitu. Dan anak-anak itu belajar kekerasan dari sosial media. Dia belajar kekerasan dari YouTube, dari internet. Jadi Mas Palosa, saya setuju sekali dengan konsep kemarin tuh ya, flourishing dengan internet ban. Tapi lebih, menurut saya bukan pelarangannya, tapi lebih kepada penyadaran dan kemudian self controlnya yang harus diajarkan. Next lanjut. Ini sampai anak muda pun, ya anak kecil pun juga banyak yang masuk terjerat ini. Next lanjut. Ya, betapa banyak problem negara kita ya. Jangan-jangan panjenengan enggak mau pulang gara-gara ini. Next lanjut. Ya, transfer budaya dan sebagainya. Next lanjut. Oke. Eh, Kemarin di salah satu ruangan conference itu ada yang membahas mengenai Bronfenbrenner ecological teori ini, teori sosial mengenai lapis-lapis lingkungan. Teori ini kalau nggak salah sekitar tahun around 70 80-an ya, ketika digital belum ada, ketika sosial media belum ada. Saya melihat teman-teman sekalian, kalau dulu mikrosistem itu diisi oleh orang tua, lalu kemudian mungkin orang-orang terdekat gitu ya. Kalau sekarang mikrosistem itu sudah ditambahi sosial media di situ. Jadi bahkan bisa jadi orang tua itu tidak lagi di mikrosistem, bisa jadi karena jarak. Bayangkan ada teman saya tuh datang berangkat ke tempat kerja, anaknya baru bangun. Kan belum ada psychological touch tuh dengan anaknya. Terus sore orang tuanya udah capek, anaknya mau main, orang tuanya capek. Seperti itu sekarang situasi di rumah tangga itu, seperti itu ya. Dan ini mungkin perlu kita, gimana ya caranya, bagaimana solusinya, itu perlu kita pikirkan bersama. Next lanjut, ini panjenengan pasti sudah tahu sebutannya, anak-anak muda sekarang. Ini yang terkenal menyebutkan generasi stroberi ini Pak Renat Kasali ya. Yang Pak Renat Kasali. Tapi mungkin ada orang lain saya juga tahu, tidak tahu, tapi beliau yang sering menyebutkan ini. Anak-anak sekarang itu memang cerdas, luar biasa, tapi di sisi lain mereka mudah tergores dan rapuh. Resiliensinya sangat-sangat perlu dibantu begitu. Next lanjut.
Ah, ini gambaran-gambarannya katanya begitu. Kalau saya menyebutnya sederhana saja, anak TK sekarang tidak pernah menginjak tanah, saya bilang begitu. Kalau saya memberikan parenting atau apa, kok bisa Bu? Ya dari rumah, mereka berangkat, terasnya kan dari Ubin, naik sepeda motor atau mobil, setelah itu nyampe di sekolahnya, sekolahnya juga Ubin, kapan mereka nginjak tanah? Dalam artian, apakah anak kita pernah dilatih untuk resilient? Kalau penjenengan ada yang anu kan hidup di tahun 80 90-an seperti saya yang kalau mau mandi harus ngangsu dulu, nimbo dulu, pompa dulu. Enggak kayaknya hidup dalam kondisi yang sejahtera, bahagia, sentosa semuanya. Enggak. Sehingga memang bisa jadi yang menyebabkan resiliensi rendah itu dari orang tua. Bisa jadi ya, saya tidak mengatakan bukan penyebab utama. Karena orang tua seringkali mengatakan, anakku jangan sampai soro seperti aku, gitu. Seringkali begitu. Tanpa menyadari bahwa perlakuan seperti itu berpotensi membuat si anak tidak terlatih untuk berjuang. Mungkin tidak sekeras kita karena situasinya memang berbeda, tapi setidaknya tidak semua permintaan anak langsung dituruti. Nggih. Saya ingat, mohon maaf ini saya cerita, Kevin kalau minta sesuatu dulu kalau mau berangkat ke pasar mesti saya bilang, Umi punya jatah mainan kamu 30.000. Terus nanti di pasar dia ada tembak-tembakan mie 35.000, duduk dulu baca sholawat 5 kali. Mungkin dia lupa, duduk dulu baca sholawat 5 kali untuk nebus yang 5.000. Karena saya ingin ngelatih bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan. Sekalipun hanya baca sholawat 5 kali. Itu tujuan saya sih. Padahal tujuan lainnya Uminya harus berbagi dengan KPR, Bu Ira. Next lanjut. Ini. Sementara kehidupan itu kan seperti roller coaster. Tapi kalau lihat wajah-wajah para mahasiswa, mana ada lihat roller coaster ya. Kita nggak, Bu Sari apalagi ini Menteri apa energi ya SDM kan. Oh, rasanya kalau sudah SDM itu duit aja gitu ya kelihatannya ya. Kan mulai dari emas, bintang, berlian kan semuanya ada. Maaf Bu Sari guyon ini. Hidup tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Selalu ada saja. Next lanjut. Ini kenapa saya katakan begini? Ini next salah posisi ini. Next lanjut. Nah situasi-situasi seperti yang saya sebutkan tadi itu realitanya sekarang angka kesehatan gangguan kesehatan mental remaja itu cukup mengkhawatirkan. Ada salah satu mahasiswa saya, ini bukan cerita yang saya hadapi sendiri. Kalau salah satu ini mohon maaf saya sharing karena pengalaman aja ya. Saya menangani mahasiswa yang datang ke saya. Saya bukan konselor di pusat konselor UM, tapi saya seringkali mendapatkan rujukan dari dosen PA karena tahu saya dosen bimbingan dan konseling. Saya menangani anak yang karena kasus orang tuanya di rumah itu udah kalang kabut dan sebagainya, sering terjadi pertengkaran setiap hari, itu berdampak pada psikologisnya. Anak itu pintar, tapi akhirnya dia sempat masuk ke situasi yang sangat terpuruk karena dia menjadi korban pelecehan seksual laki-laki. Sampai seperti itu karena salah salah pergaulan dan seterusnya. Nah, ternyata banyak sekali situasi-situasi yang krisis begitu yang dihadapi oleh remaja. Next lanjut. Nah, ini diantaranya beberapa riset. Next lanjut, percepat saja. Kalau lihat riset pasti mahasiswa itu udah ngeluh. Ini diantaranya yang mengkhawatirkan itu satu dari tiga remaja Indonesia itu punya masalah kesehatan mental. Itu riset dari UGM. Satu dari tiga itu memiliki masalah kesehatan mental. Di antaranya merasa kesepian, terpikir melukai diri sendiri, bunuh diri, dan seterusnya. Keinginan untuk bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri kan nggak mungkin kita wawancarai ya. Terus kemudian yang sangat mengkhawatirkan, responden tidak pernah mengakses layanan kesehatan mental atau mungkin tidak tahu harus kemana. Kecuali di Jakarta. Di Jakarta itu saya berapa kalau ngobrol dengan teman-teman guru, mereka tidak lagi ke konselor Bu Sari, tapi langsung ke psikiater. Kenapa demikian? Selamat datang, ye. Karena kalau psikiater tuh di cover BPJS. Nggih, di cover BPJS. Padahal psikiater itu seringkali memberi resep obat. Dan kalau obat itu pasti dampaknya kan ke fisik.
dan itu biasanya menimbulkan kecanduan dan seterusnya. Seperti itu. Itu sudah jadi gaya hidup sebagian orang-orang di Jakarta. Tapi saya enggak tahu deh teman-teman. Yang saya tahu tuh guru, beberapa teman-teman, dan dengan santai beliau bilang, kalau saya enggak ke psikolog Bu, kan enggak di cover BPJS. Saya kalau ada masalah langsung ke psikiater aja. Kalau dikasih obat ya kalau perlu saya minum, kalau enggak minum. Nah, di antaranya itu. Nah, itu orang-orang yang memiliki akses ke sana dia memilihnya ke psikiater. Next, lanjut. Ya. Mengapa saya tertarik untuk membahas mengenai kesehatan mental di samping karena itu bidang ilmu saya. Yang kedua, kita tidak bisa menghindari kita itu disebut sebagai makhluk psikosomatis. Eh, saat fisik, saat psikologis kita, pikiran kita mungkin, perasaan, ini kan jadi satu ya, itu sedang ter apa namanya terganggu katakanlah begitu, maka biasanya pasti akan ada dampak pada fisik kita. Paling tidak biasanya asam lambung, iya asam lambung dan seterusnya. Itu katanya penyakitnya mahasiswa gitu ya. Nanti kalau sudah selesai akan sembuh dengan sendirinya. Ya, nah, apalagi hidup kita itu seringkali membayangkan, wah nanti nyaman-nyaman saja, baik-baik saja. Ternyata realitanya itu tadi, roller coaster tadi. Ya, inilah kehidupan. Next, lanjut. Ya, mohon izin, mungkin teman-teman sudah banyak yang membaca hal ini, tapi saya ingin mengulangi sedikit. Sederhananya, kesehatan mental itu kondisi sejahtera, begitu. Sekaligus saya ingin mengajak untuk mengkritisi bahwa definisi yang disampaikan oleh WHO jelas saja tidak akan ada unsur religinya, gitu ya. Pasti tidak ada unsur religinya. Karena yang dilihat hanya emosi, psikologi, sosial, fisik tentunya di dalamnya juga masuk ya, yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, bertindak. Dan kesehatan mental ini terbentuk dari kemampuan diri dalam mengatasi tekanan hidup, coping, resilient, menyadari potensi diri, lalu bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan mampu mengambil keputusan dengan baik, membangun hubungan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Jangan dikira kita tidak sedang deals with ourselves ya, dengan diri kita sendiri pun kita seringkali gontok-gontokan gitu. Dan membentuk atau mengelola kehidupan kita. Nah, ini gambarannya betapa kesehatan mental itu ternyata sangat penting. Next, lanjut. Saya mencoba untuk menggambarkannya seperti ini. Kondisi sejahtera itu meliputi sejahtera emosi, psikologi, fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sekali lagi di situ tidak ada sejahtera religi. Sejahtera religi di situ, kekosongan itulah yang menjadi peluang karena sebenarnya itu ruh kalau dalam perspektif Islam begitu. Nah, di sini penjenengan melihat bahwa indikator dari kesehatan mental adalah resiliensi yang tinggi, mampu memahami diri, produktif, berdampak positif. Jadi selagi oke saya mampu bertahan, saya akan berjuang, berarti masih sehat. Indikatornya begitu kira-kira sederhananya. Oke, saya tahu kok sekarang saya sedang seperti ini, saya sedang pusing, saya sedang panas, saya sedang GERD, tapi oke saya bisa I can deal with myself. Itu so far masih masih dalam jangkauan. Gitu kira-kira selalu saya. Oke, saya masih produktif, saya masih bisa mereview sekian jurnal, saya masih bisa menyelesaikan tugas. Oke, berarti masih sehat. Termasuk kalau saya masih bisa berkontribusi, masih mau berrelasi dengan orang lain, saya masih sehat. Yang sudah tidak sehat, ini udah lama nggak datang, kenapa ya? Itu perlu kita tanya itu, ada apa? Kalau dari empat-empatnya ini ada gangguan atau mulai kelihatan sesuatu yang aneh, berarti itu indikator, begitu. Tapi ada satu konsep yang perlu difahami juga, cukup literate enggak kita dengan kondisi kesehatan mental kita? Kadang ada orang merasa kita misalnya, kamu ada sesuatu yang aneh deh dalam dirimu. Enggak, aku baik-baik saja. Kita sering resisten. Iya, denial itu. Karena itu kita butuh orang lain untuk melihat. Sebagaimana kita kalau mau pakai jilbab, kita butuh cermin. Nah, sebenarnya tes, ini Mas Palosan ya ahlinya, tes psikologi itu cermin sebenarnya gitu. Nah, tapi kembali lagi, dalam ilmu konseling dan psikologi itu, sehebat apapun seorang psikolog dan konselor, kalau konselingnya atau kliennya tidak mau membuka diri, nggak bisa.
Jadi salah satu indikator penting dalam proses bantuan pemulihan itu adalah kesediaan klien untuk berubah. Itu kalau dalam penelitian ada satu model keberhasilan konseling di yang pencetusnya namanya Lambert itu mengatakan eh, teknik itu hanya 15%, 45%-nya itu adalah kesediaan diri seorang klien untuk berubah. Jadi apalah artinya seorang psikolog atau konselor. Saya beberapa kali mengalami hal itu. Jadi klien saya mengatakan aku enggak butuh bumus, aku butuh dokter. Oh ya sudah, butuh dokter jiwa. Saya beberapa kali mengalami, oh ya sudah itu pilihanmu. Saya tahu nggak bagaimana prosesnya. Sama ini baik-baik saja loh terlihatnya. Dan sebagainya. Tapi ketika dia mengatakan enggak aku harus ke sini ya sudah itu pilihan dia. Nah dampak yang paling kerasa dia tidak bisa ngambil keputusan, tidak bisa membangun relasi dan tidak bisa lagi meregulasi diri kan itu dampak akhirnya nanti dari ketidakmampuan seseorang dalam mengelola kesehatan mental. Sehingga betapa pentingnya kesehatan mental ini dalam kehidupan sehari-hari. Next lanjut. Oke. Mungkin kita sudah terbiasa dengan kata resiliensi, tapi mohon izin saya ingin share ya paling tidak definisi dasar ya. Sinonimnya itu to jump or bounce back, melompat atau melenting, makanya dibilangnya sebagai daya lenting. Daya lenting. Seperti bola bekel, penjenengan mungkin masih punya kenangan masa kecil. Kalau Mas Bagas nggak main bola bekel kayaknya. Main juga. Oh adiknya. Iya, padahal kalau dalam kajian gender nggak boleh ya Mas ya. Nggak boleh. Kajian gender, wajan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mana wajan kan nggak punya alat kelamin. Wah, penjual mie goreng itu laki-laki. Seringkali kan kita bias gender, latihan bias gendernya gitu seringkali. Ah, Oke, resiliensi ini adalah proses dan hasil dari keberhasilan beradaptasi dengan pengalaman hidup yang sulit atau menantang, terutama melalui fleksibilitas mental, emosi, perilaku, penyesuaian diri terhadap tuntutan eksternal dan internal. Next, di bawahnya kayaknya ada tulisan lagi, Vin. Oke. Pertama kali ini dikenalkan oleh blog Ego Resilience yang berarti kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas terhadap tekanan internal dan eksternal. Next lanjut. Oke, ini beberapa definisi saya paparkan sebagai pembanding saja. Next lanjut. Oke, sekarang saya masuk ke perspektif Islam. Kalau saya lihat, ini tadi lupa enggak kasih judul. Kesehatan mental dari 4 indikator tadi yang saya paparkan, kalau kita pakai bahasa sepadannya yang Islam, itu sabar, ridho, syukur, arif, ikhtiar, riyadhah, ma'isyah, nafi. Ini istilah-istilah yang sepadan untuk menyelaraskan dengan indikator yang tadi. Indikator pertamanya kan resilient. Resilient itu sabar dan ridho, akarnya di sana. Karena kalau seseorang tidak sabar dan ridho mungkin dia akan resisten atau menolak. Terus kemudian yang kedua memahami diri itu syukur dan arif. Nanti ada rujukan yang saya gunakan. Terus kemudian berikutnya produktif itu ikhtiar, riyadhah, ma'isyah, ada banyak sekali istilah-istilah lain. Yang terakhir bermanfaat, saya memilih satu kata nafi atau bermanfaat. Oke, lewat situ Vin, bisa? Oke. Ini penguatan casement dari perspektif acceptance and commitment terapi namanya. Sabar naik jadi ikhlas, naik jadi ridho, naik jadi istiqomah. Gampang diucapkan tapi angel dilaksanakan. Alias angel. Angel alias angel. Next lanjut. Lanjutin. Oke. Ini beberapa perspektif Islam mengenai kesehatan mental. Saya berangkat ada satu hadis yang panjenengan mungkin amat sangat terkenal hadis ini dalam diri manusia. Ada satu gumpal daging kan gitu, darah gitu ya yang bernama hati. Itu juga perspektif kesehatan mental menurut pandangan Islam. Ini saya mengutip dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan sihatul qalbi wa salamatun nafsi hiya aslun li sa'adatil abdi fid darain. Jadi ini tidak lagi sekedar apa namanya tadi manusia adalah makhluk psikosomatis, tapi sehatnya hati dan selamatnya jiwa itu adalah modal untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Luar biasa.
luar biasa. Meskipun kita, wah saya pengen masuk surga kan katanya begitu kalau ya surga itu pintunya kematian, mau mati enggak dulu nanti. Tapi dari banyak cerita memang kehidupan setelah mati itu Islam kan kita meyakini bahwa hidup setelah mati itu ditentukan oleh bagaimana perbuatan kita di dunia. Itu kita yakini semua. Tapi saya tidak akan membahas lebih banyak itu di sini, lebih kepada kesehatan mentalnya. Next lanjut. Eh saya ketika membaca ayat ini teman-teman sekalian itu merenung lama. Sampai-sampai mohon izin waktu saya pengukuhan guru besar, saya kutip ayat ini. Saya memberanikan diri karena menurut saya ini ayat konseling yang paling dasar sekaligus ayat kesehatan mental. Bahkan caranya pun diajarkan oleh Allah. Ternyata di Al-Quran itu alur ayat itu selalu masalah solusi, masalah solusi. Cuma seringkali mungkin bahkan di kitab-kitab yang lain saya rasa sama. Cuma kita telaten nggak untuk melihatnya, itu diantaranya. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kata-kata walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ini tidak peduli siapapun. Bahkan orang yang paling kaya sekalipun oleh Allah akan diberikan bagian ini begitu. Jangan dikira orang naik Alfa terbaru, mungkin dia nenteng tas apa Mbak Ira, memes, tas iya itulah ya. Dia tidak dalam kegalauan gitu. Pasti ada sedikit, semuanya dibagi. Bahkan pada saat saya merasa ya Allah terima kasih. Tapi ternyata oh iya ya saya masih khawatir ini, khawatir ini. Berarti memang sangat manusiawi ketika ada ketakutan. Ada ketakutan, mungkin kita tidak merasa kelaparan. Tapi yang banyak itu sekarang justru adalah kegalauan. Nggih, ada yang galau masalah anak. Kalau menurut saya, ngapunten ini Mas Palosa belum mengalami, tapi saya tidak tahu apakah ini akan mempengaruhi keputusan beliau atau tidak. Yang paling sulit itu ketika sudah punya anak. Bagaimana mendidik anak. Ini pengalaman saya, ini sharing ini anaknya ada di sini. Hasil parenting. Kadang-kadang saya merasa Mbak Winda, kayaknya aku salah di parentingnya dulu. Gitu. Mungkin aku salah ini, salah itu gitu kadang-kadang. Ya, tapi yang namanya menghadapi anak, orang tua itu hampir semua orang tua kalau sudah acara parenting setelahnya saya ada sharing itu nangis mesti kalau ngobrol anak itu. Entah masalah apanya, ada saja kekhawatiran itu. Dan ini sebenarnya oleh Allah sudah disebutkan. Jadi kalau yang di sini khawatir-khawatir, ada yang khawatir masalah jodoh enggak ini? Ada, ada deh kayaknya. Kayaknya belum saatnya kalau Kevin. Heeh. Eh? Saya bilang, saya bilang gini, Abi dulu nikah 26, Kevin baru 25. Nah, lalu kemudian ada solusi di sini teman-teman sekalian. Wabashiris sobirin. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Waduh ini makanya sabar tuh hadiahnya surga katanya. Kalau jalan sehat kan hadiahnya Magicom ya. Ibu sakit. Ya. Nah ini kemudian Magic Jet. Eh, kemudian Allah memberikan satu indikatornya orang sabar itu yang kayak apa sih? Alladzina idza asobatshum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesederhana itukah? Enggak. Ternyata di sini orang itu baru bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu kalau dia mengenal Allah. Kalau mbak nggak mengenal omongannya kan cuma di mulut aja. Tapi hatinya masih grundel. Why me Allah? Kata Allah jawab why not? Katanya gitu. Kamu sudah hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat datang Mas. Nggih. Nah, kemudian dijelaskan ini semacam sebuah hope ya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Orang-orang yang sabar yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu akan mendapatkan reward. Rewardnya adalah mereka itu akan mendapatkan apa? Sholawatu mir rabbihim. Ini bukan sekedar
ampunan. Setelahnya ada rahmat. Rahmat itu kasih sayang, jalan keluar, dan banyak sekali. Jadi kalau dikatakan rahmat itu definisinya banyak sekali, bisa luas. Makanya kalau ditanya apa sih apa inti dari Islam? Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim itu kan sebenarnya juga sudah intinya begitu ya. Kuncinya dan perasannya ada di Al-Fatihah itu. Ulaika humul muhtadun, itu ada, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata-kata muhtadun, hudan itu juga sepertinya sederhana. Padahal ini kalau pakai bahasa anak-anak sekarang dapatnya pencerahan. Bu, ngobrol dong, saya pengen dapat pencerahan gitu. Saya bukan pemberi pencerahan. Pencerahan itu ada di keputusanmu sendiri. Tapi kalau dengar ibu ngobrol gini-gini mungkin saya dapat ide. Nah itu, mutadun itu sebenarnya dari Allah. Saya hanya wasilahnya aja, jalannya aja. Nah itu diantaranya. Pola pikir ini bisa menjadi satu pencerahan mengenai apa namanya kesehatan mental. Nah ini satu gambaran kita oleh Allah pasti akan diberi satu cobaan kan gitu jadinya ya. Tapi sebenarnya solusinya pun sudah ada. Terus hope-nya juga sudah ada. Tapi syaratnya adalah kita mau nggak jadi orang sabar. Nah itu persoalannya. Nah sabar itu kalau definisinya Imam Ghazali kan kuat atau siap menghadapi tantangan atau godaan. Lalu kemudian dia juga siap menghadapi musibah, begitu, atau juga siap atau berjuang menghadapi apa namanya kewajiban yang berat. Itu diantaranya. Sabar itu indikatornya itu. Next lanjut, Vin. Kevin nggak ngantuk ya? Nggak. Iya, makan. Nah ini yang saya katakan kalau saya katakan tadi, yang pertama resilient. Resilient kan sabar yang tadi nggih. Yang kedua, kalau bahasa kerennya itu self understanding, pemahaman diri. Nah, bahasa makalah ulama atau nasihat ulama, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Saya kadang-kadang mikir, aku udah kenal diriku enggak? Penjenengan pernah main-main dengan Johari Windows, betul? Pernah? Oh, pernah. Yang saya tidak bikin, ini terpikir barusan aja. Mas Palosa pernah tahu pakai pasti 4 kotak, 4 kotaknya seperti Windows. Lalu ada kotak, coba Kevin cari di internet, cari. Ini contoh, iya, ada wilayah open, ada wilayah apa blind, ada wilayah hidden, ada wilayah unknown. Jadi wilayah open itu kebiasaan kita, diri kita, identitas kita yang orang lain tahu, kita pun tahu, itu open. Orang yang wilayah blind itu sebagaimana orang blind, kita nggak ngelihat, orang lain yang ngelihat gitu. Saya senang dengan instrumen ini karena ini bisa dibuat di semua usia, bahkan pada anak-anak pun bisa. Yang wilayah hidden itu kita sendiri yang tahu. Kita tidak membuka pada orang lain. Tapi ada satu wilayah, unknown namanya. Wilayah yang orang lain tidak tahu. Ini kalau bahasa Jawanya itu jodoh, pati, rezeki. Ini, nggih, ada open, ada blind, ada hidden, ada unknown. Nah ini mungkin satu ketika kalau lagi iseng-iseng bisa pelajari. Eh, saat kita bisa mengisi open, blind, dan hidden, ya so far kita sudah kenal lah dengan diri kita. Nah, tapi ternyata banyak hal yang itu wilayahnya Tuhan. Seperti sepeda hilang itu ya, itu wilayahnya Tuhan. Kalau tahu sepedaku akan hilang, aku akan pakai kunci 3 misalnya begitu. Di depan, di belakang, di tengah, itu kalau tahu gitu ya. Tapi kan Tuhan yang tahu. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang tadi saya bilang, why me ya Allah? Jawabnya Allah, why not? Katanya gitu. Ini diantaranya untuk melatih self understanding. Tapi ternyata self understanding tidak sebatas ini saja, tidak sebatas banyak sekali. Kadang-kadang kalau saya lihat tangan saya, ya Allah, saya merasa sok tahu kalau ngobrol dengan orang lain. Padahal saya tidak tahu di dalam tangan saya ini ada apa, ada darah, ada tulang, ada apa. Saya tidak. Saat kita merasa bahwa ketidaktahuan kita itu begitu begitu banyak, saat itu biasanya Allah justru akan memberikan jalan keluar. Banyak kejadian-kejadian seperti itu teman-teman sekalian. Saat kepasrahan itu sudah sampai kepada titik, itu nol begitu, zero, biasanya Tuhan akan ngasih solusi.
Biasanya begitu. Saya juga beberapa kali mengalami hal semacam itu. Ada teman saya 7 tahun tidak punya anak. Setelah itu sudah usaha kecuali bayi tabung kali. Nggak tahu kenapa. Ustadz kenapa nggak mau pakai bayi tabung? Takutnya anaknya dikira produksi plastik. Tabung. Nggak guyonan. Saat beliau mengatakan, sudah ya Allah saya pasrahkan kepadamu. Aku akan punya keturunan atau tidak. Itu hak prerogatifmu. Saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, semuanya akan aku kembalikan kepadamu. Ternyata sebulan kemudian istrinya hamil katanya. Jadi kepasrahan, pernah mungkin penjenengan, karena ternyata ada satu di kitab, mungkin ada teman-teman pernah baca Nasuhiul Ibad, itu salah satu zikir yang paling disukai oleh Allah dan membuat setan benci, itulah haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang paling disukai Allah dan dibenci malaikat. Nah ini mohon maaf ini saya cerita sesuatu yang mungkin sifatnya anu ya tidak logik. Penjenengan pernah dengar ada kisah itu pendaratan darurat di Bengawan Solo beberapa tahun yang lalu awal 2000-an. Ada. Iya, pesawat. Itu di buku SQ kan jadi salah satu bacaan itu. Nah, si pilot tuh berkisah pada saat dari berangkat dari Lombok kalau nggak salah atau Bali sampai di atas Cepu ada awan yang hitam itu mesinnya mati. Lalu kemudian dia berusaha untuk tenang dengan berzikir la haula wala quwata illa billah itu dia mencoba menenangkan kopilotnya. Sesaat kemudian awannya hilang tapi mesinnya tetap mati. Terus itu turun kan meluncur. Tapi yang terlihat di depannya itu menurut cerita beliau itu ada dua pilihan. Ada sawah yang baru ditanami dan ada sungai yang sedang banjir. Lalu dia mengambil keputusan masuk ke sungai. Dan selamat semua penumpang kecuali pramugari satu yang lompat lebih dulu. Nggih, iya lompat. Jadi buka pintu darurat cepat-cepat dan lompat. Itu meninggal pramugarinya. Dan semua penumpangnya selamat. Itu salah satunya betapa ketenangan dan kepasrahan itu membantu. Wah saya sering mengalami itu. Ketika sesuatu yang kayaknya ini nggak masuk akal deh. Kalau kita kembali kepada Allah, insya Allah itu pengalaman. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita tidak sanggup. Next lanjut kembali Kevin. Oke, selamat datang Mbak. Vin, takutnya Kevin tertidur. Oh, enggak ya. Oke, saya kembali ke indikator tadi Navi ya. Indikator Navi bermanfaat. Sebelum Vin, belum Vin, belum. Nah, jangan terlalu cepat. Next. Nah, terus, terus. Terus lagi, balik lagi. Terus. Enggak, ya. Yang Navi ini, mohon maaf ya teman-teman, ternyata ada satu indikator yang saya belum memasukkan di bawahnya nanti. Next lanjut, Vin. Ya, begini kalau asistennya anak sendiri ya. Next lanjut. Lanjut, lanjut lagi. Dia enggak percaya sama uminya udah ini. Nafi itu rujukannya hadis khairunas anfa'uhum linnas. Saya menggunakan istilah kalau dalam psikologi itu atau dalam konseling namanya altruis. Eh, Membantu orang, kedermawanan, keinginan untuk membantu orang lain. Seperti itu. eh saya mau cerita masa kecilnya Kevin biar orangnya tahu. Dari bayi sampai 7 bulan, waktu itu saya mahasiswa beasiswa juga, tapi dalam negeri kan, BPPS dulu namanya beasiswanya. Sama, saya juga, sama abinya juga sama-sama sedang S2 waktu itu. Dari umur 1 bulan sampai 7 bulan, dia itu setiap bulan masuk rumah sakit. Panas tinggi itu enggak bisa dikasih obat penurun panas. Harus kena infus. Nah, saya lalu mikir gini, ya Allah, saya dosa apa ya? Saya sholat hajat. Lalu semacam ada, entah dapat pangsit atau ilham gitu juga nggak tahu ya. Tiba-tiba terfikir untuk zakat bulanan. Jadi dari beasiswa dan penghasilan suami, yuk dizakati begitu. Nah waktu itu berhenti. Tapi satu lagi, ini yang tidak masuk akal nih Mbak Ira. Ganti nama dia. Iya, itu cara Jawa iki liya meneh. Iya, heeh. Gak mau kabotan jeneng. Mangkumi. Kabotan nama. Ya itu cerita lain. Tapi yang saya terus lakukan sampai saat ini yaitu tadi zakat bulanan. Karena ternyata setelah saya pikir-pikir, iya ya manusia itu punya sifat kikir.
Coba bayangkan misal nih penjenengan punya penghasilan misal sebulan kira-kira berapa? 150 juta? Kalau SDM berapa ini? Miliar. Katakanlah dalam 100 juta jenengan zakatnya berapa? 2,5% Allah minta. Berapa? 2,5 juta ya? Atau 25 juta kalau 1 miliar? 25 juta. Leres nggih Mas Palosa nggih? 1 miliar 25 juta. Nggih, 1 miliar. Mungkin nggak uang 1 miliar? Sangat mungkin. Ini kan kelihatannya glowing-glowing semua. Nggih, sangat mungkin. Tapi ketika nyampe haul 1 tahun, 25 juta. Besar mboten? Besar. Saya punya pamannya Kevin dari ayahnya ya. Itu pernah ditanya oleh salah satu pengusaha bis. Bisnya banyak. Setelah dihitung zakatnya, itu keluarkannya harus 250 juta. Waktu itu tahun 2000-an. Ini dapat satu bis ini Pak Yai katanya gitu. Nggak jadi zakat. Nggak. Loh iya Bu, manusia itu kan punya sifat kikir. Karena itu maka kalau misalnya ini hanya saya hasil ngobrol dengan teman-teman saja. Kalau emang mengkhawatirkan dalam 1 tahun terlalu besar, maka mungkin Allah menginginkan kita zakatnya bulanan. Mungkin loh ya. Mungkin saya kemudian menjalankannya zakat bulanan ada, zakat tahunan juga ada. Dari hitungan-hitungan yang ada untuk mengantisipasi supaya khairun nas anfa'um linasnya dapat. Tapi kalau saya, ini ngapunten cerita tahdus bin Imah mawon bukan bermaksud apa. Saya memilih zakatnya yang bermanfaat, menyekolahkan anak yatim. Karena bagi saya seseorang dengan pendidikan, dia akan berdikari. Nggih, alhamdulillah anak-anak saya tuh sudah ada yang bekerja sendiri, ada yang sudah bisa membiayai adiknya dari pendidikan. Karena dia setelah lulus SMK, kerja di pabrik rokok, mungkin orang tuanya bisa terangkat dan seterusnya. Jadi itu diantaranya. Orang-orang marginal itu bisa dibantu karena memang mereka amat sangat, terutama yang keluarga dekat, itu diantaranya. Next lanjut. Ini, oke. Ini salah satu ayat yang mungkin perlu kita renungkan. Ini satu ayat yang luar biasa. Qad aflahal mu'minun. Alladzi hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Sholatnya sampai 2 kali ya. Ulaika humul warithun alladzina yarithul firdaus hum fiha khalidun. Sholatnya sampai 2 kali. Saya sangat mikir kenapa ya sholatnya sampai 2 kali. Next win. Oke. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Padahal sholat khusyuk itu paling angel. Kalau lupa sesuatu sholat aja pasti ingat. Ya, lupa naruh kontak sepeda begitu atau mobil, sholat aja. Atau lupa naruh uang berapa ratus dolar, sholat aja nanti masih ingat. Oh iya, aku taruh di bawah situ. Mekanisme setan ya. Terus yang nomor 3 ini loh yang mengusik saya. Orang yang beruntung itu ternyata orang-orang yang meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tak berguna. Ini kayaknya suatu yang sering kali kita lakukan ya. Saya sendiri kalau scroll HP itu maunya jawab WA, tapi ada notifikasi. Akhirnya masuk. Orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini saya juga melihatnya sesuatu yang saat ini menjadi seperti sesuatu yang sederhana begitu. Eh, Relasi tanpa akad nikah itu juga seringkali membuat menjadi tantangan bagi anak muda, kecuali terhadap istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki. Sungguhnya mereka tidak tercela. Tapi kalau hamba saya dalam sistem Islam di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Ya, adanya hanya akad nikah. Gitu. Meskipun sekarang teman-teman pegiat gender itu protes pada pemerintah Indonesia. Kalau memang yang diakui akad di depan penghulu ya sudah itu aja. Jangan akad siri juga gitu. Itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Karena dalam kompilasi hukum Islam, akad siri itu kan disebutnya akad di bawah tangan.
Tangannya siapa ya? Akan di bawah tangan. Itu akan sah ketika didaftarkan ke eh, KUA atau ke Kementerian Agama. Nah, seringkali akad ini masih bukan ya tetap dilegalkan terutama oleh pemuka-pemuka agama. Meskipun harus segera didaftarkan karena yang akan terdampak pasti perempuan. Pasti perempuan yang akan terdampak. Nah, berikutnya maka ini nomor 7 lanjutannya nggih. Nomor 8 beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji. Ini anu ya integritas ya berkaitan dengan integritas. Orang-orang yang memelihara sholat. Jadi orang yang beruntung, orang yang eh, kesehatan mentalnya bagus, itu orang yang husuk sholatnya kalau menurut Islam. Dan orang yang tidak husuk tapi sholatnya juga terpelihara. Nah, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Ini diantaranya salah satu ayat yang berbicara kesehatan mental. Kenapa sholat diulang 2 kali? Karena di ayat yang lain di Al-Baqarah itu ada kalimat wasta'inu bisobri wassolat. Memintalah bantuan dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah terapi. Itu sholat itu terapi. Kalau saya melihat memang betul kok dari gerakan takbiratul ikhram kita bertakbir untuk mengharamkan diri kita dari hal-hal yang tadinya halal. Kita ngomong-ngomong kan mubah, tapi dalam sholat nggak bisa. Misalnya, Mas Palosa kuncinya di mana? Tuh di atas kulkas langsung Allahu Akbar kan nggak boleh. Misalnya, nih aku mau jalan-jalan, lagi rukuk terus naik lagi Allah Akbar, aku ikut kan nggak bisa, sudah nggak sah sholatnya. Jadi sudah mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Next lanjutin. Oke. Ini juga satu, ini kalau boleh dibilang apa istilahnya balance, membalanskan hidup ya. Ketika kita hanya fokus di satu hal, maka Tuhan mengajarkan cara menjaga kesehatan mental di surat Qasas ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini kalau kita lihat pertama jangan hanya akhirat saja gitu. Kalau dalam pandangan mohon izin Mas Palosa kalau saya keliru mohon diluruskan. Kalau dalam perspektif psikologi ada satu teori namanya psikoanalisa. Psikoanalisa itu melihat manusia dia punya 3 unsur. Pasti teman-teman juga pernah ada yang dengar ya. Freud ini orang yang sering kali diprotes, kontroversi tapi banyak diikuti sampai sekarang. Ada id, ego dan super ego. Id itu adalah bagian manusia yang dibawa dari lahir, dari kecil. Dorongan untuk bersenang-senang, dorongan untuk mencari sesuatu yang liar, itu id. Dia lebih dominan sebenarnya. Sifatnya unconscious. Lalu kemudian yang menjembatani id dengan dunia nyata itu ego. Cara untuk berinteraksi, mendapatkan keinginan, tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang tepat gitu. Benar salah itu yang mengelola adalah super ego. Tapi ketika orang cenderung dominan egonya, dia menjadi orang yang sangat logik, yang seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai budaya. Tapi kalau orang terlalu fokus kepada nilai budaya dan nilai agama, dia menjadi orang yang apa ya bilangnya ya. Oh enggak, orang ini enggak masuk kriteriaku, mau terlalu selektif gitu. Wah, menjadi orang yang amat sangat apa ya kalau bilang ya begitu kaku mungkin. Sama-sama kaku, yang satunya kaku dari cara yang logik, yang satunya kaku dengan kriteria-kriteria baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai. Dalam artian bisa nilai moral, bisa nilai budaya, bisa nilai agama. Tapi biasanya super ego itu arahnya memang lebih kepada religi. Gitu. Misalnya begini Mas Denny, eh, ada orang ini arahnya ke Mas Palo, saya ini maaf ya, nyari jodoh. Oh enggak ini kurang begini. Itu bisa dikategorikan super egonya terlalu mendominasi katanya begitu. Tapi kalau salah saya mohon maaf loh Mas Yo. Oke. Di sini kita tidak boleh oleh Allah. Kita harus seimbang katanya. Cari akhirat iya, tapi agama dunia jangan dilupakan. Walatan sanasi bakaminat dunia wahsin kama ahsanallahu ilaik. Termasuk berbuat baiklah ini tadi yang nafi tadi itu bermanfaat. Sehingga sebenarnya kesehatan mental itu rujukannya di Al-Qur'an semua ada. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Next lanjut. Ya, ini
ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran itu sumber terapi. Next, lanjut lagi. Ini, sebagai penguat, kalau kita mau mencari kedamaian, salah satunya berkumpullah di rumah Allah. Rumah Allah itu masjid kan pasti ya. Tapi tempat seperti ini juga bisa bisa dikategorikan sebagai masjid karena setiap jengkal bumi Allah ini kan masjid. Terus kemudian membaca kitabullah, mempelajari bersama-sama, maka orang-orang di situ akan diberi atau diturunkan pada mereka ketenangan. Nah ini berarti kan mental health ya. Mereka akan diputi oleh rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk mulia di sisinya. Ini diantaranya bahwa merujuk kepada kitab suci, agama apapun, khususnya Islam begitu, itu akan menjadi sumber dari mental, menjadi rujukan dari mental health kita. Next lanjut. Oke. Ini yang saya katakan tadi, saya ingin memprovokasi penjenengan. Saya tuh mengamati TK, SD masih masuk di TPQ. Ini kalau di Indonesia. Begitu SMP mereka nggak mau. Saya nggak tahu, ini kalau di Malang begitu. Saya masuk Malang 2000, maksudnya sudah berdiam menjadi warga Malang itu sejak 2005. Dan ketika masuk di perumahan waktu itu saya langsung bergabung bikin pengajian, bikin komunitas begitu dengan ibu-ibu Mahmud, para mamah muda. Nah, nah ini saya sekian puluh tahun Mbak Ira, baru terakhir 2 bulan terakhir saya berhasil ngumpulin anak-anak muda di perumahan saya untuk bikin ruang curhat. Jadi bukan ruang pengajian, jadi saya ngumpulkan, ibu-ibunya mau membarengi. Setelah kita zikir sebagian, oke guys, sekarang saya buka HP saya kasih nomor HP saya, silakan yang mau tanya atau mau curhat kirim WA anonim. Itu jalan pengajian seperti itu tanpa saya ceramah mungkin hanya 10 menit, 15 menit. Misalnya tema ini sekarang mengenai jodoh misalnya. Berikutnya mengenai apa. Ternyata yang seperti itu jalan polanya. Jadi HP saya taruh, saya bilang nomor saya sekian, nomor ini silakan bagi yang akan tanya. Ada juga yang tanya langsung, tapi mostly mereka kirim WA, Bu begini begini begini, teman yang toksik lah, ibu saya yang memaksa saya lah, sebenarnya. Jadi mau curhat, curhatnya itu anonim. Ternyata apakah memang seperti itu ya gaya Gen Z sekarang? Saya mencoba melihat dari pola-pola mahasiswa saya dan itu ternyata it's work gitu. Nah, ini SMP, SMA, perguruan tinggi tidak lagi aktif di TPQ, tidak terlibat organisasi remaja atau aktivitas positif. Tinggi screen time, kurang asupan religi dan penguatan kompetensi. Bagaimana mereka bisa deals dengan problem hidup? Padahal semakin dewasa manusia, semakin banyak problemnya dan semakin banyak tantangannya, begitu. Sementara problem lain coba kita lihat. Ini menurut Pak Nasarudin ya, Prof Nasarudin. 72% umat Islam di Indonesia itu masih buta aksara Al-Quran. Itu beliau baru mengatakan akhir tahun lalu. Terus kemudian coba kita amati konten pendidikan agama, pendidikan karakter kewarganegaraan di SD, SMP, SMA itu kan nggak berkembang. Ngajarnya juga satu arah. Tidak kemudian misalnya saya kadang-kadang mikir gini, ayolah guru agama. Saya pernah jadi kepala SMA Lab Bu Winda. Pernah 2 tahun. Ya, setiap hari kayak sinetron. Jadi, ya. Nggih. Hanya bertahan 2 tahun. Iya di UM itu punya sekolah lab school. Saya pernah ditugaskan 2 tahun jadi kepala SO. Saya bilang sama guru-gurunya, jangan one way dong kalau ngajar, diskusi. Karena kita nggak bisa ngajarkan Tuhan itu seperti apa sih maha kekuasaannya. Coba kita lihat, anak-anak suruh analisis dirinya sendiri aja. Dari mata, kemampuan mata, tangan, gerak. Ini kan sudah bukti kekuasaan Tuhan. Ya seringkali dogmatik banget kan pembahasan pembahasan tentang pendidikan agama di sekolah. Sehingga bisa jadi itu nggak masuk sebagai sebuah keyakinan. Hanya menjadi satu pengetahuan untuk menyelesaikan tugas aja, lulus ujian, tapi bukan berkembang menjadi faith, menjadi keyakinan. Itu jadi tantangan kita semua. Eh, Sekarang yang justru berkembang lebih lanjut, misal nih ilmunya Bu Ira nih mengenai energi. Bagaimana saya dikaitkan dengan Islam? Itu sebenarnya tantangannya sekarang ke sana. Salah satu yang saya tahu yang mengembangkan ini Unisma Malang. Jadi semua apa namanya jurusan itu ketika mereka mahasiswanya dapat materi mengenai PAI itu harus
ada kajian tentang relevansi antara bidang ilmu dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu diantaranya yang sekarang dikembangkan di Unisma. Ya semoga aja berkembang menjadi sangat bagus nih. Kedokteran misalnya, apa kaitannya dengan Al-Quran. Di Al-Quran ada apa saja tentang kedokteran dan seterusnya. Ini tantangan kita teman-teman sekalian. Sehingga wajar kalau kemudian, kenapa kemudian saya katakan ini tantangan. Next lanjut Win. Ada nggak penjelasannya? Oh belum, balik lagi aja, balik lagi aja. Ketika remaja itu seperti apa ya namanya ngambang, mereka tidak tahu cara untuk katakanlah kenal Tuhan, itu akhirnya yang mereka cari untuk mendapatkan pegangan itu ya apa yang mereka bisa pahami, ya bisa idola dan sebagainya. Makanya wajar kalau sebagian besar eh, akhirnya self harm atau self injury. Ini ada salah satu mahasiswa dia tuh dipaksa oleh orang tuanya, pokoknya dipaksa terus. Saya kebetulan menangani ini jurusan saya. Bapaknya dulu punya cita-cita kuliah di IKIP zaman dulu, IKIP Malang. Anaknya bisa nembus, akhirnya anaknya dipaksa. Maksudnya anaknya enggak mau di Malang, anaknya mau di Surabaya. Apa yang terjadi sejak PKKMB sampai semester awal setiap minggu pingsan. Nah, terus stres, iya. Terus saya tanya sama bapaknya, ini gimana ceritanya Pak? Saya tanya pada anaknya. Anaknya juga begitu. Anaknya mengatakan aku mau kumpul sama kakakku saja di Surabaya. Nah, seringkali makanya saya katakan orang tua seringkali menjadi sumber dari stres anak. Di sisi lain anak juga tidak dilatih untuk memiliki kemampuan deals with the problems, bahkan di-push. Ada juga teman saya cerita dari pusat konseling itu ada salah satu mahasiswa tiap hari itu berusaha untuk menabrakkan badannya ke kendaraan yang lewat supaya dia sakit dan dijenguk oleh bapak ibunya. Seperti itu. Ya, banyak cara kan sebenarnya, banyak cara. Iya, perhatian, ngobrol dan sebagainya. Semoga Kevin enggak gitu di sini. Tolong Mbak Winda ingatkan ya kalau dia aneh-aneh. Next lanjut. Baik, itu teman-teman sekalian, eh saya melihatnya keluarga itu adalah pusat dari pengembangan karakter anak. Madrasatul Ula katanya. Ibu itu sekolah yang pertama. Kok ibu tok saya kok gak bapak ya bapak juga. Nggih. Ibu tapi yang paling rekoso sepertinya. Karena ini Mas Paulos harus tahu ini calon ayah ini. Ibu itu bekerja sebelum matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Jadi jadi sebelum orang-orang bangun kan ibu biasanya bangun duluan. Nah, dan ibu juga yang memastikan bahwa semua rumah sudah oke kan gitu ya. Nah, karena itu saya berpikiran bahwa penguatan kesehatan mental ini setidaknya yang harus dilakukan itu pertama berbasis keluarga. Melalui apa? Penguatan ketahanan keluarganya dulu. Fungsi keluarganya harus berjalan. Baru kemudian penguatan fungsi edukasi dalam keluarga. Nanti saya akan gambarkan seperti apa. Lalu yang kedua, berbasis sekolah dan masyarakat. Ini saya membayangkan, ini bayangan tok ini loh. Bayangan. Seandainya di PKK itu materinya tidak hanya arisan, pernah ikut PKK, Watan? Enggak ikut. Oh iya, itu bukan perempuan kawak-kawak itu. Itu pendidikan apa pengembangan kesejahteraan keluarga. PKK yang di tingkat RT RW itu sebenarnya salah satu ormas yang punya akar rumput yang paling kuat itu PKK sebenarnya. Asal mau digali, termasuk mungkin muslimat atau Aisyah ya, juga iya. Ini potensial untuk melakukan ini. Makanya kemudian teman-teman banyak yang bergerak di sana. Sekarang di Malang itu saya masuk di bagian kecilnya sih. Ada Prof Mufidah namanya dari UIN Malang, itu bikin family corner di setiap masjid. Ya, saya kebetulan yang diminta tolong untuk melatih para apa takmir dan pengurus masjid itu tentang komunikasi konseling. Saya memberikan pelatihan di Malang. Ini harapannya nanti bisa menyebar ke yang lain. Harapannya masjid tidak hanya berfungsi untuk sholat jamaah, setelah itu dikunci, tapi masjid kembali kepada fungsi semula yaitu untuk kesejahteraan umat. Nah, ini yang berbasis sekolah dan masyarakat ini yang sekarang mungkin sedang digarap juga ya oleh Kementerian Pendidikan. Guru-guru bukan hanya guru BK dilatih untuk memiliki kemampuan untuk mengkonseling,
Bahkan sekarang wali kelas itu juga diberi kompetensi untuk bisa memberikan apa namanya edukasi kesehatan mental, itu saya rasa sangat bagus. Tapi yang berbasis organisasi masyarakat ini perlu diperkuat lagi. Ngoten. Mohon maaf, dorongan untuk bunuh diri itu ternyata tidak hanya pada anak muda. Eh, Mungkin penjenengan tahu atau tidak, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah, di dekat daerah saya itu kan tinggalnya di Skarpuro, dekat Sahu Jajar. Itu yang dekat dengan Bandara Malang Abdurrahman Saleh, itu ada satu daerah namanya Asri Katon. Itu pernah ada guru dan istrinya minum baygon, anaknya meninggal. Ya, anaknya kembar. Yang satu itu yang meninggal, pernah dengar ya Bu ya? Yang satu tidak meninggal, tertolong. Ya, ini apa penyebabnya? Judol dan pinjol ternyata setelah ditelusuri. Jadi memang dunia digital ya diantaranya. Karena itu maka revitalisasi ini tidak hanya pada ormas perempuan, bapak-bapak pun juga meskipun sambil dominoan mungkin perlu ada informasi atau apa begitu mengenai resiliensi. Next lanjut. Nah next ini gambar aja makan kan enak ya makan bareng. Ini tidak perlu saya jelaskan, insya Allah panjenengan juga sudah tahu. Nah kenapa keluarga? Ini ayat yang sering kali kalau saya mikir ya Allah betapa jadi orang tua itu berat ya. Waliyashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Itu penggalannya. Takutlah engkau, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Makanya jadi orang tua itu berat gitu. Dan yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Kenapa yang disebutkan kesejahteraan? Ini ilmunya Mbak Ira ini. Kenapa? Karena ayat sebelumnya ini mengenai waris. Mengenai waris. Jadi ini ayatnya urutannya asbabun nuzulnya itu mengenai waris. Nah, tapi kalau ini mau dijadikan ayat parenting pas. Lalu solusinya kalau kita ingin anak kita itu menjadi anak-anak yang kuat dan hebat, ternyata syaratnya dua itu. Falyattaqullah, orang tuanya harus takwa kepada Allah. Waliyakulu kaulan sadida, dan berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Nah ini kan terbukti lagi, setiap ayat itu di akhir Allah selalu kasih solusi. Jadi kalau kita mau meninggalkan anak-anak yang baik, maka syaratnya bertakwa kepada Allah. Dan berkata-kata yang baik. Nah ini berarti penguatan kesehatan mentalnya harus terjadi di dalam rumah kan gitu ya. Next lanjut. Nah ini juga ini lebih menakutkan lagi nih. eh Seringkali kita mengatakan diajari apa mbak gurunya di sekolahan. Ini mohon maaf roaming mungkin yang lain ya. Diajari apa sama gurunya di sekolah gitu ya. Kan sering marah-marah kita. Padahal yang punya tugas mendidik bukan guru. Kita nitip pada guru. Yang punya tugas mendidik itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu paling menakutkan itu. Jangankan ahli, diri saya sendiri saja belum tentu bebas dari api neraka. Yang kita itu diberi amanah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan selanjutnya itu. Nah, di sini satu gambaran betapa menjadi orang tua dan keluarga itu adalah lokus yang paling utama untuk kesehatan mental. Berangkatnya dari lokus di keluarga. Nah, kalau yang ini ayat berikutnya ini menarik. Ayat ini menarik teman-teman sekalian. Ayat ini dari kisahnya Nabi Ibrahim. Beliau meninggalkan istrinya. Ini tapi jangan jadi ide ya. Istrinya dua Pak Dedi. Nggih, jangan jadi ide nggih. Ya, cukup satu tidak usah buka cabang biar Indomaret aja sama Alfamart ya. Nggih. Eh, Beliau mengantarkan Siti Hajar katanya begitu ke Mekah ketika belum ada apa-apa. Ketika ditinggalkan, Siti Hajar mengatakan, ya Nabiullah, apakah ini perintah dari Allah? Tidak menjawab. Sampai 3 kali iya. Itu betapa obedience-nya ya. Begitu iya ya sudah gitu. Luar biasa. Kalau saya mau aku mulai gitu kalau saya. Pulang. Nah terus Nabi Ibrahim naik ke atas gunung, beliau berdoa. Itu ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Jadi ternyata benar orang tua kita kalau dulu
misalnya kita mau berangkat, ojo lali sembayang ya le, kan gitu, ojo lali sembayang enak. Karena emang doanya, ya Allah, aku menitipkan sebagian keturunanku di lembah di dekat rumahmu, tidak ada apa-apa di sana. Ya Tuhan, semoga mereka mendirikan sholat, itu yang pertama. Berarti memang yang harus diajarkan oleh orang tua ketika akan memberikan basic kesehatan mental pada anak adalah peribadatan, mengenal Tuhan. Hanya saya sering kali, kemarin sebelum berangkat ke sini, saya berangkat ke sini hari Rabu, paginya saya sempat ngisi pengajian. Itu ibu-ibu, Bu kalau gitu saya saya belum mensunatkan anak saya, katanya gitu. Umur berapa anak ibu? Umur 10, ya roto alat tulisan saya gitu kan. Harusnya sebelum umur 7. Karena wajib sholatnya itu kan di umur 7 tahun. Sebelum itu maka harus dipersyaratkan untuk memenuhi kesucian. Seperti itu. Nah termasuk itu. Termasuk mengajarkan ngaji meskipun hanya mengenal bismillah. Itu kewajiban orang tua. Ini menggambarkan bahwa keluarga adalah lokus pengenalan Tuhan. Robbana liyuqimus sholah. Nah ini yang menarik, ini sangat-sangat ini sangat-sangat kesehatan mental. Faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Nah, maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Bahasa psikologinya gini, ya Allah jadikan anak saya itu tidak peduli kalau ada orang yang toksik pada mereka. Karena nggak mungkin semua orang suka. Nah, ini makanya di sini hanya sebagian manusia. Faj'al af'idatam minan nas. Tidak seluruh, tidak kulun, tidak menggunakan kata kulun tapi faj'al af'idatam minan nas, sebagian dari manusia. Ini faedahnya adalah kita jadi tahu sebaik apapun kita di satu lingkungan pasti ada orang yang sirik. Nah, itu gambarannya bahwa nggak apa-apa kita ditinggal di tempat toksik. Pilihannya dua kalau katanya psikologi, forcing conformity atau changing the environment. Apakah kita mau memaksakan kenyamanan atau kita mau mengubah lingkungan? Kalau memaksakan kenyamanan ya udahlah, style budek gitu ya. Tapi kalau misalnya mengubah kenyamanan ya pindah. Kalau misalnya tidak nyaman. Nah, yang berikutnya warzuqhum minas samarots. Anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Ini menggambarkan bahwa orang tua itu wajib atau sebaiknya mendoakan rizki anak-anaknya. Ini dari ayat ini. Termasuk la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kenapa enggak syukur dulu baru rizki? Karena berapapun rizki yang diberi harus disyukuri. Begitu. Ini bagian dari resiliensi, bagian dari kesehatan mental. Ternyata indah banget ya bahasa Al-Quran itu. Saya kalau baca ya Allah ini. Saking kadang-kadang kita itu, termasuk sekarang, saya tadi sama Kevin berjuang. Kevin jalan cepet, Vin sebentar. Kakinya Umi ini sudah minta, kamu harus sabar. Dia ketawa-ketawa aja. Ini kan ayatnya ada di surat Yasin. Wa man nu'ammirhun nakisu fil khalq. Orang yang dipanjangkan umurnya akan dikurangi penciptaannya. Jadi seperti apapun kita menolak tua tetap akan tua sebenarnya. Next lanjut. Win. Oke. Kenapa gambarnya layang-layang? Ya karena mendidik anak itu seperti main layang-layang. Tarik ulur, tarik ulur. Next lanjut. Ini gambaran ketahanan keluarga sekilas untuk dikenalkan wadah penjenengan. Next lanjut. Eh, Tidak mudah sebenarnya, tapi setidaknya kita berusaha untuk memenuhi semuanya. Dan legalitas pernikahan menjadi yang pertama di situ. Ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologi, ketahanan sosial budaya. Next lanjut. Oke. Nah, ini penguatan kesehatan mental remaja yang ingin saya tawarkan. Maksudnya perlu dilakukan. Penguatan resiliensi, penguatan kemampuan mahasiswa dalam memahami diri. Eh, Teman-teman sekalian, saya sekarang mencoba mohon doanya supaya terwujud. Ini sudah pesantren yang ketujuh karena isu pesantren itu kan banyak bullying dan sebagainya. Saya mencoba untuk mensupport mereka membuat kurikulum ini BK, bahasa saya, kurikulum BK bagi pesantren. Karena pengurus pesantren itu anak-anak, yang diurus anak-anak, jadi anak-anak ngurus anak-anak. Eh, Terakhir kemarin di Tambak Beras 2 abad
saya berikan pelatihan konselor sebaya dan sekarang sedang berjalan dengan tiga pesantren yang menindaklanjuti bikin kurikulumnya karena setiap pesantren harus punya kurikulum sendiri maunya gitu. Tapi saya sedang menyiapkan untuk bikin blueprint yang besar. Setelah itu silakan diadopsi. Ada Ar-Rohmah Malang, kemudian Arifai Malang juga. Lalu yang ketiga MQ Madrasatul Quran Putri Jombang. Nah, itu yang sedang saya dampingi. Kenapa fokus pesantren? Karena pesantren itu seringkali tidak diperhatikan. Nah, sehingga perlu lebih diperhatikan katanya begitu. Kalau yang di sekolah-sekolah kan sudah ada yang ngurus. Nah, ini pelibatan-pelibatan remaja dalam kegiatan produktif termasuk juga memberikan mereka informasi-informasi penting. Penjaringan ada yang biologi buatan ini? Ada yang biologi? Tidak ya? Tidak. Saya pernah dapat informasi ini tapi informasi saja. Saya sendiri juga kadang-kadang perlu belajar untuk menerapkan. Anak-anak sekarang itu kan tidurnya kebalik, siang jadi malam, malam jadi siang. Tidak tahu apa juga anak-anak PhD dan master juga begitu ya. Tidak tidur malah ya, subhanallah, ngeluh. Oke. Ada seorang guru biologi pernah menyampaikan pada saya, ada sebuah pesan yang bagus Bu untuk membantu anak-anak itu, at least mereka jadi tahu, kalau sudah mereka tahu mungkin lebih aware. Eh, Liver kita itu bekerjanya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi untuk bisa menyaring racun. Kalau orang yang tidak tidur, maka proses untuk detoksnya menjadi tidak maksimal. Itulah yang menyebabkan liver itu tetap ada penyakit-penyakit yang jangka panjang bisa jadi sirosis hati. Nah, informasi itu bisa dikemas dengan sangat bagus dengan cara anak muda sekarang harusnya begitu untuk berikan penyadaran sehingga mereka tahu cara mengendalikan diri seperti apa gitu, bagaimana menata self regulasi mereka seperti apa dan seterusnya. Di antaranya begitu. Ini program kesehatan mental remajanya harus harus lebih komprehensif ya harusnya begitu. Next lanjut. Semoga terima kasih yang terakhir ini. Vin, eh, terlena atau dia? Iya, ya begitu itu. Jadi balik-balik saya panggilnya Kevin gitu. Nanti kalau sudah lama saya panggil nama lengkapnya. Zulkifli Abdullah gitu. Mungkin jenengan bingung kok panggilnya Kevin gitu ya. Kevinnya dari mana? Itu pelesetan dari bahasa kafi. Kafi itu cukup. Kan dulu ibunya ben cukup. Tuku apa-apa cukup gitu. Yang dari kata kafi, kafin gitu akhirnya. Kevin jadinya gitu seperti itu. Dari akar bahasa Arab namanya kafi. Dan itu ada wiridnya itu. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Oh my God katanya. OMG. Nyimak. Jadi namanya penasaran dari Zulkifli kok Kevin gitu ya. Tapi ada faktor lain, ibunya suka Kevin Costner. Oh, Dika, enggak guyon itu. Oh, nyimak juga bukannya. Oh, Mbak Zulfa nyimak. Teman-teman sekalian kalau dibikin gambar menjadi Kak Kevin jadi terkenal di TikTok katanya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bikin gambarannya mungkin suatu ketika silakan teman-teman di daerah masing-masing. Masyarakat kita itu masyarakat latah. Harus ada proyek berhasil dulu. Baru kan diikuti. Ngoten tuh Mbak Ira nggih? Nggih. Karena itu saya terpikir perlu ada wilayah binaan ini untuk penguatan kesehatan mental. Sebab kalau sudah ada proyeknya, itu baru akan jalan. Saya tuh pernah, teman-teman pasti tahu PIMNAS ya, PKM ya. Saya mendampingi PKM sejak tahun 2016. Alhamdulillah masih istiqomah setahun ini juga ada yang didanai. Tapi energinya sudah mulai capek. Puncak dulu 2023 ya Vin ya. Submit 8, didanai 4, masuk PIMNAS 2, dua-duanya dapat emas dan perak. Waktu itu di Unpad, ya di Unpad. Nah, salah satu PKM yang didanai saya ingat tahun 2017 itu judulnya Tiger, Traditional Indonesian Corner. Eh, trad, apa Vin? Tiger itu singkatnya Traditional Games Corner. Nah, oh enggak tahu, anu Kevin belum masuk.
waktu itu kami bikin PKM pengabdian masyarakat di sebuah SD. Jadi pojok di SD itu dibikin ada engklek dan sebagainya untuk mengalihkan perhatian anak-anak pada gadget sekaligus juga untuk menyalurkan energi anak yang banyak gitu. Saya tuh punya cita-cita, cita-citanya tapi ini cita-cita nggih. Saya kalau ngelihat park di sini kan ada aktivitas anak. Saya bayangkan Indonesia itu kan banyak banget permainan tradisional. Apakah itu engklek, egrang dan sebagainya. Tapi yang tidak berbahaya tentunya gitu. Itu bayangkan kalau misalnya di setiap RT atau RW di Fasum itu ada aktivitas seperti itu, wayangkah dan sebagainya. Anak-anak betapa mereka juga kenal budayanya, mereka juga bisa paling tidak skip sebentar lah dari gadget. Itu akan menjadi ruang-ruang edukasi yang luar biasa. Seperti itu sih cita-cita ya, semoga bisa terwujud. Nah, tapi perlu ada kelurahan model itu tadi, karena sekali lagi masyarakat kita, masyarakat ini latah. Sekarang Indonesia lagi salah satu, tapi tidak semua. Yang lagi demam itu pengolahan sampah. Karena sudah ada yang sukses di Banyumas, pernah tahu jenengan di Banyumas itu kan sampai jadi percontohan internasional. Pengolahan sampah, jadi genteng, jadi dan sebagainya, ada banyak. Di Banyumas, sehingga sekarang banyak dirujuk. Nah next lanjut, ayo Vin. Oh ada yang tanya, nggak lanjut aja dulu sampai selesai. Oke. Semoga setelah ini sudah terima kasih. Oke, ini pihak-pihak yang harus terlibat. Oke. Dan terakhir, next. Nah terima kasih, ini slide yang paling ditunggu ini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf saya jadi ceritanya ngalor ngidul ke sana kemari. Semoga bermanfaat. Dan tujuan saya sekali lagi ingin memprovokasi penjenengan orang-orang hebat perwakilan orang Indonesia begitu ya. Yang terpelajar bahkan tidak hanya di Indonesia lintas benua. Sehingga nanti kembali ke Indonesia menjadi apa namanya ya pioner-pioner dalam pengembangan berbagai hal baik lah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas. Ya, Bagas. Matur nuwun sangat Bu Mus, sangat-sangat komprehensif. Langsung aja ya, ini karena waktunya sudah mepet, ruangan di booking sampai jam 6. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di online. Kita coba satu yang online dulu, baru nanti kita yang di ruangan ya. Yang mana ya? Ini pertama. Oke. Bakti. Oke, izin bertanya karena sudah mepet. Dari tadi Ibu sering menyebut ketahanan keluarga. Bagaimana pendapat Ibu tentang keluarga yang memutuskan mengirim anak ke ponpes sedari usia SD? Apakah ketahanan keluarga bisa dibentuk dari jarak jauh? Dan berapa usia yang tepat untuk melepas anak jauh dari keluarga? Tiga pertanyaan, Bu, langsung. Oke, tiga Langsung. jadi satu. Oke. Langsung. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berat. Ini kayaknya bisa jadi disertasi ini. Kalau pandangan saya pribadi, anak itu ketika akan dilepas ke pondok, dia harus sudah siap. Dalam artian sudah mandiri, paling tidak bisa ngelipat baju sendiri, bisa mengelola dirinya sendiri secara sederhana, paling tidak secara sederhana. Terus kemudian berikutnya lagi eh, dia sudah diberikan gambaran pondok itu seperti apa. Kevin kebetulan saya gagal menyiapkan dia karena dia tidak mau. Nah si adiknya mondok kebetulan, adiknya mondok, tapi saya menyiapkan adiknya itu sejak kelas 2 SD. Jadi kalau ada liburan itu saya ajak, oh ini loh pondok tuh seperti ini. Kelas 3 mulai saya titipkan mondok yang 3 hari, 2 hari. Jadi emang persiapannya panjang, bertahap, enggak tiba-tiba. Karena kalau dari kesehatan mental itu bisa menimbulkan luka batin katanya begitu. Kayak dan sebelum dan setiap kali ketemu saya selalu convince pada dia bahwa ini cara Umi untuk mengajarkan adik jadi orang yang hebat, jadi orang yang kuat. Di rumah kamu tidak bisa belajar ini dan itu terus lama, terus begitu. Dan non sewu, meskipun saya juga dulu di pondok, saya dilepas di pondok sejak SMP sampai aliyah saya di pondok. Tapi kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak bisa apa namanya ya digantikan. Kayak ngobrol dengan orang tua kan jadi berkurang. Nah, sehingga pada saat bertemu, nyambangi itu harus dimanfaatkan betul untuk ngobrol. Pada saat liburan juga harus dimanfaatkan betul untuk ngobrol. Termasuk
ini saya mau sharing, ada hal-hal yang negatif juga kadang-kadang. Apa itu diantaranya? Kebetulan kalau adiknya Kevin kan laki, ngerokok. Karena di pondok seringkali itu sesuatu yang dianggap wajar. Oh, sambil ya, ya ini ngerokok, Pak ya ini ngerokok. Ini Eh, saya kalau begitu menyampaikannya, ini mohon maaf ya Mas Bagas, cerita saya kemana-mana ini Oh, dampak ya. diantaranya. Saya nyampaikan kepada adiknya Kevin, termasuk pada Kevin, kalau kamu ngerokok, siapkan uang yang banyak. Kenapa? Karena penyakit kan dampak rokok tidak di cover BPJS. Maka siapkan uang yang banyak untuk ke dokter. Ya itu cara-cara kami. Nah, apakah ketika anak kita mondok, apakah keluarga kita juga bisa dikatakan bisa terbentuk ketahanan keluarga? Ya bisa saja, karena itu adalah satu cara untuk kita memberikan edukasi kepada anak. Ada hal-hal yang bisa kita dapat plus minus lah ya, menyekolahkan anak di luar pondok dan di dalam pondok itu saya rasa plus minus. Kalau kalau di luar pondok misalnya, maka kita harus ekstra mengawal agama yang di pondok, mungkin itu menjadi default ibaratnya begitu, ada kegiatan yang sudah embedded di dalamnya, anak-anak diwajibkan untuk ikut begitu. Tapi ada hal-hal lain yang harus kita kawal gitu. Termasuk ini yang seringkali saya ingatkan kepada orang tua, kapan hari saya ngisi materi mengenai parenting pada wali santri si satu pondok, saya tidak menyebutkan pondoknya, dan itu fokusnya kepada bullying. Ya, di pondok itu kan rawan. Lalu ada salah satu wali santri mengatakan, saya memberikan bekal gini Bu sama anak saya. Lah dikepuk-kepuk pisan. Oh, misalnya begitu. Saya sampaikan, Bapak Nun Sewu, apakah Bapak senang jika anak Bapak menjadi lingkaran lingkaran pemelihara kekerasan di pondok? Itu. Jadi kalau gepuk-gepuk pisan berarti kan nanti akan menjadi satu pewarisan yang terus-menerus seperti itu. Bukan berarti kita juga mengatakan ketika engkau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri, juga nggak begitu juga begitu ya. Tidak. Saat kita dipukul ya kita harus mengatakan kenapa kok dipukul. Pernah suatu ketika adiknya Kevin kan agak ya gede seperti saya lah kira-kira ya, ini buah jatuh sak pohon-pohonnya gitu. Nah, dia bilang, Mi aku dibully. Gimana bilangnya? Katanya badanku kayak kuda Nil ya. Bilang aja, temanmu kurus apa gemuk? Yang bilang kurus ya. Bilang aja, kamu jerapah, aku kuda Nil. Kadang-kadang orang yang membuli itu kan puas ketika kita sedih kan. Pembuli itu puas saat kita itu terpuruk. Tapi saat kita menjadi resilient, pembulinya jadi bingung. Ini anak ini kok enggak bisa ya gitu. Jadi resiliensi itu diantaranya yang harus kita ajarkan. Cara berkomunikasi dengan teman, melihat berbagai hal. Itu menjadi tugas bersama seharusnya dan memang sangat terbatas ketika ada di pondok. Karena itu pada saat di pondok memang kita harus sering berkomunikasi secara intens dengan gurunya. Saya mengatakan salah satu, ini mohon maaf cara perspektif saya, perspektif orang-orang yang pernah di pesantren ya. Ada resonansi psikologis dan spiritual yang harus dipelihara lebih kuat ketika anaknya di pondok. Artinya kenapa saya menggunakan istilah resonansi? Karena berjauhan, maka ibu itu harus sering kali, bapak juga mendoakan anaknya. Oh, no, ini saya pakai ilmu dukun ini Malian. Mendoakan anak itu menjadi lebih intens. Bukan berarti kalau di rumah tidak intens, tidak. Tapi jauh lebih intens sebagai upaya untuk menjalin hubungan kalau batin. Kalau kita mengenal dalam teori psikologi apa itu ya, yang ada surrogate itu. Emotional freedom spiritual technique SEFT itu ada istilah surrogate itu. Surrogate apa? Sugesti jarak jauh gitu, mendoakan orang yang di sana juga fokus mendengar doanya, bahkan tidak dengan komunikasi lewat Zoom atau apapun itu juga bisa. Sehingga ketika anak di pondok maka orang tua juga harus lebih intens untuk berkomunikasi, mengirimkan doa dan seterusnya seperti itu. Kapan saat anak kira-kira usia berapa? Ya minimal setelah lulus SD kalau menurut saya. Karena masa-masa SD itu masa-masa untuk meletakkan dasar-dasarnya.
mulai dari dasar-dasar berkomunikasi dengan orang lain, kedisiplinan dan seterusnya. Saya pribadi tidak terlalu setuju kalau ditaruh di SD di pondok sebelum lulus SD. Kalau saya pribadi saya kurang setuju karena itu untuk menjalin kedekatan psikologis. Setelahnya itu tiba-tiba bertemu anak sudah besar, sudah tidak mau diajak main bareng. Kan cepat sekali itu. Bener nggih Pak Irang nggih? Kok sudah moro-moro remaja wis ditulur konco dewe gitu kan? Iya, iya seperti itu. Itu diantaranya. Nggih, matur nuwun Mbak Okti. Itu jawaban saya. Semoga jawaban saya tidak memuaskan. Oke, terima kasih Bu Mus. Nggih, Masih ada dari netizen? sepertinya tidak ada. Sudah cukup ya? Kan. Habis. Nggih. Oke, sekarang di ruangan ada yang mau bertanya? Silakan. Monggo, Bu. Jangan berat-berat seperti energi ya Mbak Sari. Ya, terima kasih Ibu Profesor, nyebutnya Profesor. Saja. Ya Bu, saya punya anak remaja ini Bu, dua. 18 dan 13. Ya, jadi sangat insightful sekali. Kalau tadi Ibu bilang pencerahan ya Bu ya, sangat cerah mat sekarang saya. Ya, saya ingin bertanya terkait ini Bu, resilience. Jadi terkadang kan resilience itu anak terbentuk secara natural dan kemudian kita membentuk secara lingkungan keluarga. Tapi kemudian ketika anak sudah menjadi produk sosial, berinteraksi dengan teman-temannya, terkadang anak-anak membandingkan why me? Why me dalam arti kata, kenapa saya tidak seperti anak orang lain, diberikan privilege, kemudian diberikan kemudahan. Dan itu terkadang upaya kita membentuk resilience anak itu menjadi tantangan karena mereka melihat menjadi anak orang lain ternyata lebih mudah karena mereka mendapatkan kemudahan yang menurut mereka itu menyenangkan, seperti itu. Jadinya pertanyaan saya adalah seperti orang tua Bu, pengen anak-anak kan kata kuncinya tadi resilience dan kemudian bisa terdidik dengan baik. Bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mencerahkan anak kalau ini adalah bagian dari parenting yang baik untuk masa depan anak. Terima kasih Bu. Oke, wah pertanyaannya abot alias berat ini. Ini kenapa Allah ngasih saya, pertanyaannya kan gitu ya, kenapa Allah ngasih saya ini sementara teman saya orang tuanya itu. Nah itu seperti itu. Eh Kalau saya memandangnya ngeten Bu, semoga ini bisa menjawab yang penjenengan sampaikan. Tadi ada satu kata bersyukur. Kata bersyukur itu kata kuncinya yang pertama adalah acceptance, menerima. Nah, yang perlu kita sampaikan kepada anak kita sekarang adalah apa ketidakpuasan yang mereka rasakan. Itu bisa kita tanyakan. Termasuk ngeten, apakah ada hal-hal yang lebih baik pada diri keluarga kita? Kita memang harus mempromot sesuatu yang lebih baik dalam keluarga kita ya dibandingkan dengan orang lain. Nah, misalnya kita lebih punya banyak tempat atau punya banyak waktu untuk ngobrol, memberikan perhatian kepada dia dibandingkan anak orang lain mungkin secara finansial mereka privilege yang lebih dapat, mereka mendapatkan privilege dalam berbagai hal, tapi belum tentu mereka memiliki privasi misalnya, belum tentu mereka memiliki satu hal kesempatan sebagaimana keluarga kita. Memang anak-anak muda, anak-anak remaja akan selalu membandingkan. Tapi saya rasa orang tua sebagai dalang kehidupan bagi anaknya harus menemukan bagian-bagian penting yang bisa kita promosikan kepada anak sebagai satu celah kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh keluarga lain. Keluarga kita lebih baik, lebih bahagia loh dan seterusnya. Itu kalau jawaban pertama saya. Yang kedua, memang anak-anak kita atau jangan-jangan kita sendiri juga seringkali melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Saya jadi teringat ini mohon maaf kalau saya ceritakan ibu saya. Ibu saya itu selalu mengajarkan saya kalau malam Ramadan itu mengantarkan zakat kepada orang-orang yang di sekitar rumah saya dulu. Coba kamu lihat seperti apa rumahnya dan sebagainya. Sehingga kita tidak terbiasa untuk membandingkan dengan yang lebih, tapi melihat oh iya ya, orang lain ada yang seperti itu. Nah, kalau bahasa saya sekarang begini, jangankan menjadi anak ibu atau panggilannya apa? Mama, Uma, Mami, Umi. Jangankan menjadi anak Umi, Allah bisa saja menjadikan adik anak orang lain. Saya kadang-kadang melihat orang lain misalnya di jalan nyapu, ya Allah beruntungnya saya diposisikan menjadi dosen,
dalam posisi seperti ini, meskipun ya bukan yang pakai alfat, cukup baca Al-Fatihah aja, tidak naik alfat, tapi Allah bisa saja memposisikan saya kalau Allah mau, kan tu'til mulka man tasya. Allah bisa saja naruh saya jadi ayam kayak, jadi kucing, jadi apa, tapi Allah jadikan saya manusia. Nah, kembali lagi jawabannya ternyata pada ilmu tauhid. Kalau kalau kodok kodar dan juga positioning kita di masyarakat dan melihat yang lebih rendah. Itu jawaban pada anak-anak kita mungkin. Supaya dia tidak melihat yang lebih tinggi. Karena kalau orang jalan mendongak kan pasti kesandung katanya gitu. Nah itu diantaranya. Dengan bahasa anak-anak tentunya Ibu. Dengan bahasa anak-anak. Sampai tua pun mohon maaf manusia itu kan memang selalu kodratnya kita mengeluh. Di surat Al-Ma'arij kan seperti itu. Selalu mengeluh. Nah, tapi ketika kita dikembalikan pada posisi yang oh iya ya, kita suatu ketika itu akan mati. Oh iya ya, ada orang yang lebih menderita dari kita. Maka itu bisa menjadi pelajaran hidup. Semoga jawaban saya tidak memenuhi harapan Bu Sari. Terima kasih Bu Sari. Saya kembalikan kepada Mas Wagas. Terima kasih jawabannya Bu ya. Ini karena, mohon maaf sekali nih warna waktunya sudah tinggal 11 menit. Kita harus segera evakuasi. Iya, emang bahasanya sangat ini ya, sistematis. Eh, apa? Oke, boleh. Nggak bisa ini oh, susah. Wah, sangel itu. Dipecat saya nanti. Mumpung di sini Bu. Iya, ini Bu, tadi saya sepakat sekali tetap menarik ya, karena saya juga berpandangan sama juga Bu. Kadang kita selalu berfokus, oh ini anti bully, tapi kita lupa untuk membangun resiliensi. Karena kan sebetulnya, ya itu tadi mungkin yang sampaikan oleh Ibu, orang-orang kasar itu ada dalam kehidupan kita yang harus siap mengarunginya gitu ya. Ini terkait dengan mungkin hubungan personal juga dan dalam keluarga itu bukan ada stick and carrot gitu ya, ada yang anak itu atau siapapun kita juga kan harus dikasih tantangan tapi juga harus dikasih dukungan. Kadang-kadang ada kita mungkin keseimbangan untuk bisa memberikan tantangan supaya dia maju, supaya dia tumbuh dan memberikan dukungan yang terlalu berlebih sehingga dia jadi strawberry generation itu kan kadang-kadang trik tricky ya Bu ya. Kemudian juga mungkin kalau dalam keluarga kadang-kadang ada pembagian tugas juga. Biasanya kalau dulu bagian bagian galak ayah, bagian yang apa yang penyayangnya ibu. Kadang-kadang sebetulnya kebaliknya, kadang-kadang yang galak ibu ya. Nah, mungkin yang pembagian tugas dan juga keseimbangan antara dua pendekatan ini mungkin supaya resiliensinya itu terbangun, tapi juga nggak jadi. Karena kan kalau terlalu keras jadi mental health juga bu ya. Nah itu gimana bu ya mungkin ya. Ini susah ini jawabnya. Sangat terima kasih Mas Denny. Sangat situasional saya rasa kondisinya. Yang terpenting adalah di balik itu antara bapak dan ibu tuh selaras. Jangan sampai si bapak ngebolehin, ibunya ngelarang. Itu. Jadi apapun itu dibicarakan. Ini begini nih anaknya bakal bagaimana. Masalah tarik ulurnya itu nanti akan kontekstual lah, situasional saya rasa. Misalnya ayo berusaha dapat nilai sekian ternyata gagal. Ya sudah, justru yang dibutuhkan bukan memotivasi, sementara menerima kegagalan dulu. Justru resiliensinya terhadap itu dulu, bukan memotivasi. Gimana sih kan bukan begitu, tapi ya sudah mungkin itu diterima dulu bagaimana dia acceptance. Jadi memang sangat situasional. Nah, sekali lagi pernikahan itu komunikasi yang paling panjang katanya, bisa puluhan tahun. Salah satunya komunikasi untuk menyepakati bagaimana perlakuan kepada anak. Oke. Alhamdulillah, so far saya bersyukur. Saya dengan abinya Kevin itu selalu terbuka, termasuk masalah rekening gitu. Karena ATM-nya semua saya yang pegang. Karena gitu ya Mbak Winda, setuju? Nggih. Karena uangku, uangmu juga. Ini guyon, enggak juga ada ATM-nya. Ada ATM bersama, ada ATM sendiri-sendiri. Kesepakatan itu tadi supaya selaras antara ayah dan ibu. Saya rasa itu yang paling penting. Oke. Kalau masalah bagaimana nge-push kita bicarakan, bagaimana kita mensupport dan seterusnya. Gitu. Ngaten, terima kasih. Semoga Anda menjawab Mas ini biar Mas ini mencari yang berikutnya. Waktunya sangat pendek. Matur nuwun Mas Bagas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Bu Mus, tepuk tangan untuk Bu Mus. Iya, saya yakin masih banyak mau tanya. Lihat tangannya pada mau gini tapi nggak ngangkat. Nah, nanti silakan langsung bertanya ke Bu Mus atau mungkin minta nomornya ke Kevin kalau boleh.
Oh iya. Oke, saya tutup karena sudah tinggal 7 menit lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa di salam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.